Oke, selamat hari Jumat. Apa kabar semuanya? Saya berdoa supaya Jumat ini menjadi sebuah Jumat yang memberkati saudara dan saya juga untuk kita semakin bisa menikmati apa yang Tuhan kerjakan buat kita. Judul yang saya mau share hari ini adalah gini, sebuah ketaatan sampai akhir. Karena itulah yang kita peringati di Jumat ini, itulah yang Tuhan kerjakan buat saudara dan saya, sebuah ketaatan sampai akhir. Nah, kemarin saya baru jalan-jalan ke Butan, ya. Itu rajanya yang atas maksudnya. Kenapa saya tertarik ke Butan? Karena ini negara yang penghasilan penduduknya 4 juta sebulan rupiah per orang. Lebih kecil dari Indonesia, penduduknya 700 ribu, satu negara. Negara yang gak punya lampu merah, lampu stopan gak ada sama sekali. Karena mungkin juga memang cuma sedikit kendaraan yang ada di sana. Negara yang tidak punya kejahatan, tidak ada kejahatan, angka kejahatannya. Tapi juga negara yang paling bahagia di dunia. Nah itu yang buat saya di Asia. Itu yang membuat saya tertarik, kenapa lu gak ada duit kok bisa bahagia? Saya ke sana, waktu sana kita merasakan masyarakatnya baik, semua petugas yang bertugas pun baik. Kalau negur tuh senyum, rasa sekali beda. Sampai kita tanya sama mereka, kalian bahagia di sini? Bahagia. Sampai ada teman saya yang nanya gini, kenapa bisa bahagia? Dan mereka bilang gini, kenapa harus gak bahagia? Kita mau nanya gini, lu tuh gak punya banyak uang, kenapa bahagia? Satu tempat yang menarik sekali buat saya tuh ini. Tiger Nest, ya. Buat saya, kalau saya mau kembali lagi ke sana, ya ke sini tempatnya. Tempat di mana Kung Fu Panda pernah dibuat, begitu ya. Tiger, Crouching Tiger, Hidden Dragon, Crouching Tiger, kalau nggak salah begitu. Film ini juga di situ pernah ada. Negara ini makanannya nggak enak, tapi ini menarik. Dan yang lebih menarik ini, untuk sampai ke sana, ini saya di fotonya dari bawah, saudara, dari tempat parkir. Orang bilang ini, kita akan pergi ke sana, kita akan ke atas situ. Dan jalannya jalan setapak begitu, itu adalah tempat berdoa. Buat saya pengen tahu sekali, gak ada jalan raya, mobil gak bisa sampai sana, helikopter gak bisa sampai sana. Dan waktu kita jalan ke sana ada ibu-ibu gendong anaknya. Padahal jalannya nanjak, kaki itu udah pegelnya luar biasa. 2 jam setengah naik, turun lagi. 2 jam lagi, jadi 4-5 jam kita jalan ke sana. Dan kalau kita ke situ buat status, buat foto-foto, ya kan, buat ganti status. Tapi kalau mereka buat berdoa. Buat saya gini loh, wow, saya membayangkan gini. Kalau sampai saya bikin gereja di sana, jemaat mau datang gak ya? Atau ngomel, ngapain bikin gereja 2 jam jalan? Gak kira-kira. Kita di PVJ ya jalan suka ngomel-ngomel, yang ngomel katakan amin. Nah ini 2 jam jauhnya. Nanjak luar biasa. Tapi ibu itu senyum loh. Ibu itu senyum. Dan waktu ke sana, rekan-rekan ketemu, saya nggak ketemu tapi rekan-rekan ada yang ketemu sama ratunya. Ratunya lagi ke sana juga. Salah satu ratunya. Lagi ke sana sama salah satu keturunan kerajaan juga di sana. Dan mereka juga jalan. Mereka nggak naik helikopter VIP, nggak. Jalan. Dan saya cuma, apa yang membuat kamu bisa mau berdoa sejauh itu? Dan saya lihat begini loh. Saya pelajari, saya renungkan bahwa mereka menganggap itu menjadi sebuah penyembahan mereka sama Tuhan. Bukan waktu berdoa saja, tapi proses berjalannya. Pengorbanannya itu menjadi sebuah perjalanan, sebuah penyembahan sama Tuhan. Nah saudara, saya belajar dari sini bahwa begini loh. Orang yang taat dan setia itu memang makin sulit dicari. Orang yang mau taat sama Tuhan, yang mau setia sama Tuhan dalam segala kondisi, dalam segala keadaan itu memang susah dicari. Orang sekarang carinya gereja yang makin nyaman. Setuju? Amin. Gereja yang makin asik. Kalau nggak keren, nggak mau di situ. Kita cari yang lebih keren. Kita cari yang lebih keren. Kenapa? Karena itu memang manusia begitu. Nah, hari-hari ini yang makin sulit dicari adalah orang yang memang mau taat dan setia sama Tuhan. Apapun kondisinya. Apapun keadaannya. Mau taat, mau setia.
Kenapa susah? Karena dunia menilai ketaatan sebagai kebodohan. Dunia menganggap orang taat itu lemah. Orang taat, apa sih lu takut lu? Ngapain lu pelayanan? Ngapain lu taat? Hari gini enjoy aja. Jalanin hidup kita. Akibatnya jarang sekali kita menemukan anak-anak Tuhan sekarang yang seperti ini kan tadi. Yang mau taat dan setia. Karena gini loh, kadang-kadang yang kita lakukan akhirnya transaksional. Kalau saya taat, saya dapat apa? Itu kekristenan banyak seperti itu dan saya harap saudara dan saya tidak seperti itu. Yang setuju kata amin? Kalau saya taat, saya dapat apa? Kalau sampai saya mau berdoa ke sana terus saya dapat apa? Kalau saya melayani, Tuhan akan lakukan apa sama hidup saya? Kalau saya mau baca Alkitab, kalau saya mau ikut pembinaan, saya mau ikut komunitas, apa yang akan terjadi sama hidup saya? Dan mereka sekali lagi, kenapa saya tertarik begini loh. Kamu enggak punya banyak uang, kenapa kamu bisa bahagia? Kasarnya gini, Tuhan enggak terlalu kerjain banyak hal sama kamu, kenapa kamu bahagia? Dan mereka bilang ini, kenapa kita harus tidak bahagia? Coba saudara renungkan sama-sama. Karena begini loh saudara. Kalau saudara mengukur semuanya dengan transaksi, kita mengukur semuanya dengan take and give. Yuk kita renungkan bahwa gini loh. Karya apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib itu betul-betul istimewa. Itu luar biasa. Kita lihat ayatnya. Yohanes 19 ayat 28-30. Terjemahan baru yang edisi kedua. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah dia. Supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, aku haus katanya. Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam, lalu mereka melilitkan suatu spons yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah dia, sudah selesai. Lalu dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara, kalau saudara perhatiin yang kuning-kuning, ini ada 3 ayat tapi juga ada 3 kata yang sama yang diulangi. Telah selesai, digenapi, sudah selesai. Terjemahannya mungkin yang kedua berbeda tapi dalam terjemahan asli semuanya memakai dasar kata yang sama. Akar kata yang sama yaitu tetelestai. Katakan tetelestai. Mirip ya sama sudah selesai. Tetelestai artinya apa? Sudah selesai, finish. Tuntas, fulfilled. Lunas itu artinya tetelestai. Jadi apa yang sudah selesai, apa yang sudah tuntas, apa yang lunas. Dosa saudara dan saya. Itu yang Tuhan bayar di atas kayu salib. Kita yang dosa, dia yang bayar. Kita yang tidak setia, dia yang setia. Kita yang memberontak, dia yang menanggung. Tapi begini loh, kenapa saya bilang ini ketaatan sampai akhir. Tuhan punya pilihan untuk tidak mau menebus kita. Tuhan bisa aja membiarkan kita binasa. Setuju? Kenapa? Saya mau nanya, apa yang kita datangkan buat Tuhan? Keuntungan apa yang kita datangkan buat Tuhan? Apa untungnya dia tebus kita? Apa untungnya dia tebus saudara? Coba saya mau nanya. Kita tetap hitungan sama Tuhan? Kita tetap tidak mau berkorban sama Tuhan? Kita nggak mau taat sama Tuhan? Kita nggak mau ikut dia sungguh-sungguh, kita terus melukai hatinya. Kenapa dia mau menebus kita? Kenapa dia mau mati buat kita? Kenapa dia mau mati buat saya? Itu juga yang, wow, nggak pantas sebetulnya saya menerima itu. Setuju nggak sih? Nggak pantas kita ditebus, setuju nggak? Ada yang merasa, saya memang layak ditebus, ada? Saya kalau mau jujur, saya nggak layak ditebus. Saya nggak pantas ditebus. Tapi Tuhan bilang sudah selesai, sudah lunas, sudah tuntas. Dan kalau sudah lunas berarti ada yang sisanya masih harus dibayar enggak? Kalau sudah selesai ada yang masih sisa yang harus kita kerjakan enggak? Saya mau nanya. Kalau saudara lagi makan terus dibayar, kasir bilang oh sudah dibayar sama Pastor Andi tadi. Sudah, oh sudah dibayar semua, sudah, udah lunas, sudah. Saudara kan ngotot tetap bayar enggak? Saya bayar lagi aja deh, begitu enggak? Saya bayar sisanya deh. Kasir bilang gak ada sisanya, sudah lunas.
Harusnya yang kita lakukan udah jangan ngotot lagi. Yang kita terima saja dan bilang terima kasih pastor. Setuju? Kalau Tuhan sudah kerjakan ini, harusnya kita di hati kita mulai gini. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Lagi terima kasih Tuhan. Belajar mengatakan terima kasih sama Tuhan. Waktu kali ada pendeta namanya Alexander Wooten. Dia lagi ngerjain sesuatu, lagi sibuk. Tahu ada satu anak muda datang sama dia. Pastor, saya mau tanya, apa yang saya harus kerjakan supaya saya bisa diampuni sama Tuhan? Apa yang saya harus kerjakan untuk saya diselamatkan? Untuk saya bisa diselamatkan. Pendeta ini dalam kesibukannya dia bilang, kamu sudah terlambat. Terus dia sibuk lagi, anak muda ditanya lagi. Pastor, saya mau tanya, saya harus lakukan apa supaya saya bisa diampuni dosanya? Pendeta ini bilang, kamu sudah terlambat. Anak muda itu bingung, pendeta yang menyelesaikan apa yang dia kerjakan. Terus dia bilang nih, kalau kamu tanya apa yang harus kamu kerjakan untuk selamat, kamu terlambat. Sebab semuanya sudah dibayar Tuhan, semuanya sudah diselesaikan Tuhan 2000 tahun yang lalu. Kamu sudah tidak harus bikin apa-apa lagi. Yang kamu harus lakukan, terima dan bersyukur. Percaya dan bersyukur. Kamu tidak perlu lakukan apa-apa lagi untuk kamu diselamatkan. Kamu nggak perlu lakukan apa-apa lagi untuk kamu diampuni. Karena semuanya sudah selesai di atas kayu salib ribuan tahun yang lalu. Amin. Yang harus kamu lakukan, terima, percaya, bersyukur. Apa yang pendeta-pendeta bilang, apa yang hamba-hamba Tuhan bilang tentang ini semua. Coba kita lihat sama-sama. G.C. Riley bilang begini, ketika kita melihat semua usaha kita sendiri, ketika kita melihat semua perbuatan baik kita sendiri, kita bisa malu karena ketidaksempurnaannya. Setuju? Ada di tempat ini sudah bisa bangga, buah hebat. Setuju? Pelayanan saya sempurna, saya layak menang, saya baik. Tetapi waktu kita melihat penebusan Kristus yang sudah selesai, kita bisa mendapat kedamaian. Kita dijadikan sempurna jika kita percaya. G.C. Riley bilang begitu. Coba kita lihat hamba Tuhan yang lain. Hamba Tuhan yang lain bilang ini. Tidak ada usaha kita yang sempurna. Enggak ada perbuatan baik kita yang sempurna. Banyak dosa dan kesia-siaan dalam usaha-usaha terbaik kita. Tapi kita dibuat lega karena kita dijadikan sempurna melalui penebusan Kristus. Firman Tuhannya bilang apa? Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Coba kita baca sama-sama yuk, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sekarang saudara saja. 2, 3. Sebab kamu diselamatkan. Itu bukan. Tapi pemberian. Itu bukan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Yang setuju kata amin. Kita diselamatkan bukan karena, saya diselamatkan bukan karena apa yang saya lakukan. Saya diselamatkan bukan karena pelayanan saya. Saya diselamatkan bukan karena perbuatan baik saya. Kita diselamatkan karena kasih karunia. Karena apa yang Tuhan kerjakan itu pemberian Allah. Katakan pemberian. Itu bukan hasil usaha, itu pemberian. Itu bukan hasil kerja kita. Sehingga gak ada orang yang bisa membanggakan diri. Lu harusnya masuk neraka. Gak ada orang yang harusnya layak menghakimi yang lain. Kenapa? Kamu gak lebih baik dari yang lain. Saya gak lebih baik dari saudara. Kita gak bisa saling menghakimi. Kenapa? Modal kita sama, diampuni. Modal kita sama, dikasihi. Cuma itu, gak ada yang lebih baik di antara kita. Nah, setelah kita menerima pengampunan, setelah kita menerima kasih Tuhan, setelah kita menerima keselamatan Tuhan. Coba saudara lihat, itu ayat 8-9. Ayat 10-nya baru bilang begini. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Setelah kamu menikmati kebaikan Tuhan, nah ayo hidup sebagai anak Allah.
Ayo hidup berbeda sama dunia. Ayo berbuat baik. Ada pekerjaan yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Setelah kita menerima, ayo kita melakukan perbuatan baik. Jadi perbuatan baik bukan supaya selamat. Perbuatan baik adalah untuk menyenangkan Tuhan. Perbuatan baik adalah untuk memuliakan Tuhan. Nah, kalau sudah pelajari lebih jauh, maka gini loh. Ketaatan Kristus bukan hanya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib itu bukan cuma menyelamatkan kita, tapi juga memberi kekuatan untuk berubah. Apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib itu memberi kekuatan buat saudara dan saya bisa berubah, bisa belajar menjadi seperti Dia. Coba kita lihat seperti apa sih ketaatan Kristus di atas kayu salib. Yang pertama, Yesus taat karena Dia mengenali waktu Tuhan. Katakan mengenali waktu Tuhan. Begitu juga kalau saudara dan saya mau belajar taat, yuk belajar kenali waktu Tuhan. Alkitab bilang ini, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Yesus tahu waktunya sudah selesai. Yesus tahu waktunya Tuhan. Saudara dan saya juga perlu belajar mengenali waktunya Tuhan. Apa yang Tuhan mau hari-hari ini? Apa yang Tuhan mau untuk saudara dan saya kerjakan hari ini? Jangan pikir, ada banyak orang pikir, oh dia akan hidup selamanya. Saudara, kita tidak akan hidup selama-lamanya. Yang setuju kata amin. Toel kiri kanan, coba kasih salam kiri kanan dulu, bilang, lu gak akan hidup selamanya bro. Sis, iya kan? Ada yang bilang, aduh itu mungkin Pastor Andi, kalau kita kan masih muda sekali. Tidak kenal umur. Semua bisa terjadi. Saya punya satu kenalan dan saudara mesti belajar tanya Tuhan. Apa yang harus kita mesti belajar tanya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk penebusanmu. Apa yang kau mau untuk aku kerjakan sekarang? Apa yang kau mau untuk aku kerjakan? Amin. Mumpung masih ada waktu. Saya ada kenalan kaya raya, sukses besar, tajir melintir. Waktu dulu saya masih sama dia, sama-sama saya bilang ini, lu luar biasa sih, lu luar biasa. Tapi yuk lebih sungguh-sungguh sama Tuhan yuk. Lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Dia kalau ngomong saya ingat sambil gosok-gosok meja. Saudara. Bentar lagi bentar lagi. Bentar lagi ya. Bentar lagi. Masih ada yang harus gue kerjain bentar lagi. Terus dia pindah Jakarta. Dia pindah ke satu kota lalu di situ dia almarhum sekarang. Waktu COVID. Dia selesai hidupnya. Ya kan. Waktu pemakaman saya hadir di situ. Pendeta yang di Jakarta yang sempat mendampingi dia bilang ini, beberapa bulan sebelum dia dipanggil Tuhan, dia ulang tahun dirayain besar-besaran. Dan pendeta di Jakarta juga sama ngingetin dia, lu hebat, lu gak kurang apa-apa, jarang orang kayak lu. Sekarang yuk waktunya, lu kenal Tuhan lebih lagi yuk. Yuk lu melayani Tuhan yuk. Dia ke gereja, tapi ya saudara tahu lah kira-kira begitu ya. Dari gaya saudara tahu, amin. Sudah tahu lah, katakan sama-sama, saya tahu. Dan nih, dia bilang sama pendeta Jakarta gini, sebentar lagi ya, sebentar lagi. Dan sebentar lagi kemudian dia almarhum, dia meninggal. Gak pernah sempat melayani, gak pernah sempat bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Kenapa? Waktu kita gak ada yang tahu, jangan sia-siakan waktumu. Amin. Kalau Tuhan mengasihi kita, kalau Tuhan mengampuni kita, itu bukan untuk dibuang-buang begitu saja. Tapi belajar tanya sama Tuhan, belajar mengenali waktu Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan hari-hari ini? Yang setuju katakan amin. Belajar punya hati untuk bertanya sama Tuhan. Yang kedua, ketaatan. Tuhan Yesus punya ketaatan karena dia mengenali firman Tuhan. Ketaatan yang dilakukan karena dia mengenali firman Tuhan. Alkitab bilang begini, berkatalah dia supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Dan dia berkata, aku haus. Tuhan Yesus ngomong dia haus bukan karena gak ada kerjaan. Aduh gue mati gaya nih atas kayu salib nungguin berjam-jam. Gue ngomong apa ya? Aku haus deh. Gak gitu saudara. Dia ngomong aku haus karena apa? Supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Di sini saudara mesti tahu begini loh. Bahwa dia tetap Tuhan. Dalam kondisi yang waktu disalib pun dia tetap Tuhan. Sehingga dalam segala sakit yang diderita, segala aniaya yang dia derita, dia tetap tahu mana firman Tuhan yang akan digenapi. Coba kita lihat ayatnya. Berkatalah dia supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Aku haus
Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan suatu spons yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop. Lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah dia, sudah selesai. Katakan anggur asam. Lagi anggur asam. Kenapa anggur asam? Karena ada di Mazmur 69 ayat 22. Ini yang Tuhan mau genapi. Mazmur 69 ayat 22 bilang, suatu hari Mesias, suatu hari Kristus akan disalibkan dan pada waktu itu aku haus. Mereka memberi aku minum anggur asam. Nubuatan tentang Kristus sudah ditulis ribuan tahun, 1000 sampai 500 sampai 1500 tahun sebelumnya. Bahwa suatu hari Mesias akan dianiaya dan ini. Waktu dia haus mereka memberi minum anggur asam. Dan Tuhan tahu di situ waktu sebelum waktunya sudah selesai. Waktu dia di saat akhirnya dia bilang nih. Dia tahu firman Tuhan harus digenapi. Kenapa? Dia tetap Tuhan. Nah kalau saudara dan saya mau belajar taat. Ayo mesti mulai belajar dari merenungkan firman. Amin. Bulan ini kita bulan life changing month. Bulan belajar. Kita semua belajar firman Tuhan. Kalau sudah ketinggalan, Oktober akan ada lagi. Ikut, kenapa? Supaya kita belajar tahu apa sih yang firman Tuhan bilang. Sehingga kita bisa mengenali firman Allah. Sehingga waktu saudara taat, saudara mau belajar taat, saudara melakukan sesuatu yang benar. Bukan saudara dan saya malah bikin kacau semuanya. Amin. Kita mulai belajar taat sama Tuhan. Yang ketiga, Tuhan Yesus taat di dalam kebebasan dan kemampuan untuk memilih yang lain. Tuhan Yesus bisa memilih nggak menebus kita. Tuhan bisa memilih tidak berkorban buat saudara dan saya. Tapi dalam kebebasannya dia bisa berhenti. Karena gini, nggak ada yang pegang dia, nggak ada yang bisa menguasai dia. Nggak ada yang tangkap dia. Alkitab bilang dia menyerahkan diri. Alkitab bilang dia menyerahkan nyawanya. Nggak ada yang ambil nyawanya. Alkitab bilang ini, lalu dia menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Kalau dia nggak mau, bisa. Sama seperti saudara hari ini. Saudara punya pilihan. Jumat sore ini mau ke gereja apa enggak. Dan puji Tuhan saudara pilih mau ke gereja. Amin. Luar biasa, bagus. Tepuk tangan dong buat apa yang Tuhan kerjakan dalam saudara. Good. Tapi begini loh. Ayo kembangin yuk. Ayo bertumbuh lebih lagi yuk. Belajar gini. Selalu memilih dalam kebebasanmu. Memilih dalam kemampuanmu. Ada orang-orang yang pikir begini loh, aduh enggak lah, gue mah hobi gue pokoknya mau habisin waktu dengan hobi gue. Banyak orang yang menghabiskan waktu untuk dirinya, gue mau cari apa yang gue suka, hidup gue pokoknya mau gini, gimana gue aja. Saudara, pilihan ada pada saudara. Saya bersyukur, dalam kebandelan saya waktu lagi muda, Tuhan panggil saya dan saya memilih, saya mau belajar taat sama Tuhan. Saya mau belajar dalam pilihan saya bisa tetap main. Orang kalau nanya nih, masa muda lu gimana? Fun, seru banget, asik. Waduh, aduh pokoknya lah saudara ya. Tapi gini loh, saya memilih untuk ikut Tuhan. Dan saya bersyukur untuk pilihan itu. Saya tahu gini, itu bukan karena saya bisa, tapi karena Tuhan memampukan saya belajar dari apa yang Tuhan Yesus buat. Memilih di dalam kebebasan, memilih di dalam kemampuan untuk memilih yang lain. Kita memilih untuk taat. Yang mau katakan amin. Nah sekali lagi, kenapa sulit taat? Karena gini loh, tergantung apa yang ada di hati kita tentang ketaatan. Apa yang ada di hati saudara tentang Tuhan. Halo? Kalau di hati kita, taat itu bodoh, taat itu lemah, taat itu artinya lu takut. Selesai. Kita tidak akan pernah bisa taat. Kalaupun kita beribadah sambil ngomel-ngomel, kalaupun kita sambil ngeluh, aduh kurang gini, kurang gitu, gini. Kita nggak ada rasa syukur. Kenapa? Karena kita nggak menikmati ketaatan itu. Iya kan? Tapi sebaliknya kalau dunia menilai ketaatan adalah kebodohan, ketaatan adalah kelemahan, ketaatan adalah ketakutan. Firman Tuhan mengajarkan bahwa begini loh, ketaatan itu kemuliaan. Kenapa Yesus dimuliakan? Karena dia taat sampai akhir. Karena dia taat sampai akhir, dia dimuliakan. Amin. Hanya dia yang bisa taat dengan sempurna. Kita tidak mungkin sempurna. Tapi di dalam dia kita dijadikan sempurna. Karena itu yuk di dalam dia kita belajar melakukan yang terbaik yang kita bisa. Ya tetap akan ada kekurangan. Tapi kita belajar melakukan yang kita bisa. Yang setuju kata amin.
Saya tutup kembali dari sini saudara, kalau saudara lihat ini. Setelah jalan sekitar 2 jam, saya sampai di depan dari Tiger Nest ini. Seperti inilah dia. Yang saya bingung bukan cuma berdoa di situ yang susah. Ngebangunnya gimana ya? Bawa bahannya gimana? Itu kadang-kadang bersalju semua. Jalannya kecil. Susah, berat. Bangunnya gimana? Tapi mereka bisa bangun sebuah tempel, tempat berdoa yang luar biasa. Dan bangunnya di pinggir jurang. Saudara bisa bilang ini, bodoh mereka mau melakukan itu. Tapi saya cuma bilang ini, waktu engkau mengenali Tuhanmu, engkau akan lakukan segalanya buat dia. Kalau engkau mengenali bahwa dia Tuhan, engkau akan tahu taat pada Tuhan bukan bodoh. Ketaatan bukan bukti kelemahan. Ketaatan adalah bukti kita percaya pada Tuhan. Yang setuju kata amin. Katakan sama-sama yuk, ketaatan bukan bukti kelemahan. Ketaatan adalah bukti saya percaya sama Tuhan. Amin. Apa buktinya kita percaya sama Tuhan? Taat. Kalau saudara dan saya taat, itu bukan untuk diselamatkan. Setuju ya? Ketaatan kita nggak bisa beli keselamatan kita. Orang ketaatan kita lemah, saudara, ketaatan kita banyak kurangnya. Jadi apa? Ini dia. Ketaatan bukan untuk diselamatkan, tapi ketaatan kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Katakan sama-sama yuk, 2, 3. Ketaatan bukan untuk diselamatkan, tapi untuk memuliakan Tuhan. Amin. Tim musik boleh maju ke depan. Yang terakhir adalah begini. Ketaatan juga bukan untuk membalas kebaikan Tuhan. Kenapa? Saudara dan saya gak mungkin bisa balas kebaikan Tuhan. Amin. Gak mungkin bisa balas kebaikan Tuhan. Ketaatan bukan untuk membalas kebaikan Tuhan, tapi penyembahan kita pada Tuhan. Katakan sama-sama yuk, 2, 3. Ketaatan bukan untuk membalas kebaikan Tuhan, tapi penyembahan kita pada Tuhan. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Apa yang Tuhan lakukan buat kita adalah sebuah ketaatan sampai akhir. Saya mau ajak kita bangkit berdiri. Dan kita baca ayat pertama tadi bersama-sama sekali lagi. Yuk baca sama-sama bersama saya yuk. Pelan-pelan saja saudara renungkan ini ya. 2, 3. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah dia. Supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan suatu spons yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah dia, sudah selesai. Lalu dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kenapa saudara ada di sini? Untuk mengenang, memperingati apa yang Yesus kerjakan buat kita. Buat saudara, buat saya. Apa sih yang dia kerjakan? Dia menyelesaikan semua yang tidak sanggup kita selesaikan. Sekali lagi, kita yang berdosa, dia yang membayar. Kita yang jahat, dia yang dianiaya. Kita yang memberontak, dia yang menanggung. Kita tetap tidak setia, dia tetap setia. Dia memilih menyelesaikan semua masalah kita. Sebagai pendeta, saya mau beritahu, saya tetap ada kedagingan, saya tetap ada dosa. Tahun depan saya pasti ada dosa lagi. Enggak usah tahun depan, besok juga saya pasti dosa lagi. Amin. Oh kok sudah amin. Oh iya, tapi iya. 2 tahun lagi tambah banyak. Enggak setahun sekali saya berdosa.
Mungkin setiap menit saya berdosa. Tapi dia pilih. Gini loh, aku tahu kamu pasti melukai aku lagi, melukai aku lagi. Aku tahu kamu pasti mengkhianati lagi, mengkhianati lagi. Tapi aku mengasihimu. Aku menyelesaikan semuanya untukmu. Aku menanggung semuanya untukmu. Sampai dia bilang begini, sudah selesai. Sehingga kita yang begini, coba bilang ini, selesai Tuhan. Engkau sudah bayar semuanya. Engkau tanggung semua dosaku. Ya. Kita naikkan lagu ini sama-sama yuk. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me. Wow. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall And thought of me. and thought of me. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me. Above all. Saya mau ajak setiap kita belajar merenung yuk. Mungkin gak semua di sini sudah mengenal Tuhan. Mungkin gak semua di sini sungguh percaya sama Tuhan. Saya bisa ngerti itu saudara. Saya bisa ngerti. Saya sebagai pendeta aja kadang-kadang gak percaya sama Tuhan. Serius. Kadang-kadang buat saya konsep tentang Tuhan itu kayak omong kosong. Pernah rasa gitu? Masa sih? Ngapain lu yang ciptain? Lu izinin ada dosa. Lu tebus sendiri. Lu begini. Konyol. Konsep tentang Tuhan yang salah satu yang paling konyol yang bisa dipikirkan. Kalau saya jadi Tuhan, saya tidak akan buat itu. Tapi karena kasih karunia-Nya, Dia selesaikan semua kemurtatan pikiran saya. Dan Dia bilang, sudah selesai Andi. Buat semua pikiranmu yang kayak gitu, sudah selesai. Saya mau beritahu, kadang saya masih ada mikir gitu. Tapi saya tahu walaupun saya mikir gitu, saya tahu sudah selesai semuanya di atas kayu salib. Saya nggak tahu kenapa saya percaya sama Dia. Nggak tahu kenapa saya percaya bahwa Yesus ya dan amin. Di tengah-tengah semua kelemahan saya sebagai manusia, saya percaya dan saya bersyukur. Terima kasih menebus saya. Terima kasih mengubah saya. Terima kasih menerima saya. Walaupun saya juga masih suka mikir kurang ajar Tuhan. Terima kasih membuat semuanya selesai buat saya. Sehingga saya nggak lagi perlu berjuang untuk mendapat keselamatan karena saya sudah diampuni dan diselamatkan. Kalau begitu hidup saya ini
Izinkan saya, beri aku kekuatan untuk aku bisa menyenangkan-Mu. Di dalam semua kelemahan dan kebodohanku, ajar aku taat. Untuk aku bisa memuliakan-Mu. Suruh berdoa masing-masing ya. Laid behind a Kalau ada stone, yang mau minta ampun sama Tuhan, minta ampun, bertobat. to die, Ada yang mau bersyukur, bersyukur. rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kalau ada yang belum dapat roti dan anggur bisa lambaikan tangan. Kita bisa bantu saudara. Atau saudara-saudara yang di atas. Sudah juga, oh di atas dekat multimedia perlu dibantu. Ada lagi? Di bawah sudah semua? Yang di atas sebelah sana ya, oke. Siapkan hati kita yuk. Saya pernah lihat satu YouTube, seorang profesor di Harvard. Dia bilang ini loh, buat saya cerita tentang Yesus itu seperti bohongan. Tapi dia bilang ini, nggak tahu kenapa saya percaya sama dia. Dia nangis di YouTube, saya percaya dan saya bersyukur dia menebus saya. Pikiran saya bilang, bohong. Hati saya percaya. Saya lihat kalian banyak anak muda di sini. Kita seumuran lah ya. Saya cuma mau bilang ini. Mungkin buat kamu susah betul-betul percaya sama Tuhan. Saya cuma berdoa biar anugerah yang sama. Yang dialami sama banyak orang yang diubah Tuhan. Kita alami sama-sama. Amin. Sehingga gini, one day. Kita semua akan dibuat sama-sama terpesona pada Tuhan. Mengalami Tuhan. Amin. Saya tuh orang kayak gitu kan tadi. Saya selalu cerita, saya cenderung ateis loh. Sekali saya di rumah. Tahu-tahu di hati saya jelas gini. Telepon si A. Telepon si A ini belajar taat sama Tuhan tuh. Terus bilang apa Tuhan? Bilang aku suruh kamu telepon dia. Gak ada cara lain, gak ada alasan lain. Halo, ya bro kenapa? Tuhan suruh gua telepon lu. Gila lu ya? Tuhan. Tapi telepon dia. Proses saya bergumul untuk telepon dia aja 1 jaman saudara. Karena nanti orang ngomong apa Tuhan? Kayak orang stres. Ya kan kayak orang punya problem gitu loh. Saya bergumul 1 jam, Tuhan telepon dia. Bilang aku suruh kamu telepon dia. Akhirnya saya telepon. Pas saya telepon, yang ngangkat langsung orang itu. Halo, ya. Kenapa Di? Ya. Kenapa lu telepon gua? Itu yang dia tanya lagi. Saya bilang ini, Tuhan suruh gua telepon lu. Di sana langsung nangis. Gue lagi gak percaya sama Tuhan dan gue bilang kalau engkau memang ada. Buat satu teman saya telepon saya sekarang juga dan bilang Tuhan yang suruh dia telepon saya. Dan saya telepon, halo lu kenapa telepon gue Di? Tuhan suruh gue telepon lu. Dia nangis, saya nangis saudara. Pak Andi kebetulan saya ketemu sama komunitas ateis. Kebetulan pastor. Saya mau bilang, minggu-minggu lalu baru ngalamin lagi. Saya lagi di rumah, lagi cuma lihat IG, status-status IG, saya lihat teman saya, dia punya acara ini pelayanannya. Toto saya pengen telepon dia dan saya telepon dia, saya bilang nih,
gue mau kasih tahu lu beberapa hal yang menurut gue lu harus. Dia bilang, Di, gue baru selesai berdoa dan gue bilang, gue sudah selesai materi, gue sudah siap pelayanan. Cuma gue tadi doa, gue bilang, Tuhan kalau ada, Tuhan mau ingetin saya lagi, tolong kasih satu orang telepon saya dan kasih tahu saya. Dan saya telepon, gue mau kasih tahu lu, sebaiknya lu begini. Orang ini dalam hidup saya paling cuma beberapa kali saya telepon dia dalam hidup saya. Nah, apa maksud saya? Bukan akrab, bukan. Saya cuma ini, terima kasih untuk terus menyatakan dirimu buat saya yang bodoh ini. Terima kasih untuk terus menyatakan kenyataanmu, keberadaanmu buat saya yang kurang ajar ini Tuhan. Saya berdoa supaya kita semua terus mengalami Tuhan. Yang mau katakan amin. Bukan karena saya hebat saya mengalami itu, tapi karena Tuhan yang baik. Dan Tuhan yang baik juga mengasihi saudara. Amin. Di atas kayu salib dia memikirkan kamu. Di atas kayu salib dia memikirkan dirimu. Dan dia bilang juga buat kamu, sudah selesai anakku. Sudah selesai.